Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Insi dengan NIM J1B01900, Program Studi Teknik Pertanian Genap 2019, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum daya dalam bidang pertanian, yaitu dengan materi mesin bensin. Oke, langsung saja. Yang pertama, pengertian mesin bensin. Mesin bensin adalah salah satu jenis motor bakar dalam yang menggunakan bahan bakar bensin dengan sistem pengapian menggunakan busi. Terdapat dua jenis mesin bensin. Yang pertama, mesin bensin dua tak adalah mesin bensin yang setiap siklus kerjanya dalam dua langkah torak atau sekali putaran poros. Yang kedua, ada mesin bensin 4 tak adalah mesin bensin yang setiap siklus kerjanya dalam 4 langkah torak atau 2 kali putaran poros. Selanjutnya adalah prinsip kerja dari mesin bensin 2 tak. Prinsip kerjanya adalah setiap 1 kali putaran poros engkol atau 2 kali gerakan piston menghasilkan 1 kali usaha. Selanjutnya, langkah kerja dari mesin bensin 2 tak. Yang pertama ada langkah isap dan kompresi. Piston bergerak ke atas, ruang di bawah piston menjadi vakum dan hampa udara. Akibatnya udara dan campuran bahan bakar terisap masuk ke dalam ruang di bawah piston. Sementara di bagian ruang atas piston terjadi langkah kompresi sehingga udara dan campuran bahan bakar yang sudah berada di ruang atas piston suhu dan tekanannya menjadi naik. Pada saat 10-5 derajat sebelum TMA, busi memercikan bunga api sehingga campuran udara dan bahan bakar yang telah naik temperatur dan tekanannya menjadi terbakar dan meledak. Yang kedua adalah langkah usaha dan buang. Hasil dari pembakaran tadi membuat piston bergerak ke bawah. Pada saat piston terdorong ke bawah atau bergerak ke bawah, ruang di bawah piston menjadi dimampatkan, sehingga campuran udara dan bahan bakar yang berada di ruang bawah piston menjadi terdesak keluar dan naik ke ruang di atas piston melalui saluran bilas. Sementara sisa hasil pembakaran tadi akan terdorong keluar dan keluar menuju saluran buang, kemudian menuju knalpot. Langkah kerja ini terjadi berulang-ulang selama mesin hidup. Kemudian ada komponen penyusun mesin bensin. Yang pertama ada blok mesin yang fungsinya sebagai tempat piston naik turun. Yang kedua ada head cylinder yang fungsinya sebagai penutup rongga silinder dan tempat terjadinya pembakaran. Yang ketiga ada piston yang fungsinya mengatur besar kecilnya volume ruang bakar. Dan keempat ada batang piston yang fungsinya menghubungkan gerak naik turun piston ke poros engkol. Yang kelima ada poros engkol yang fungsinya mengubah arah gerakan dari naik turun menjadi gerakan rotasi. Dan keenam ada intake port yang fungsinya sebagai tempat masuknya campuran udara dan bensin menuju ruang engkol. Yang ketujuh ada exhaust port yang fungsinya sebagai saluran buang dari gas sisa pembakaran. Yang kedelapan ada transfer port yang fungsinya sebagai tempat mengalirnya campuran udara dan bensin yang berada pada ruang engkol menuju ruang bakar. Yang kesembilan ada busi yang fungsinya sebagai pemercik api pada motor bakar bensin. Dan kesepuluh ada bak oli yang fungsinya sebagai tempat penampung oli. Yang terakhir ada keunggulan dan kekurangan dari mesin bensin. Yang pertama, keunggulan mesin bensin. 1. Memiliki biaya overhaul yang terbilang murah. 2. Polusi yang dihasilkan terlihat lebih bersih. 3. Akselerasi yang dimiliki terasa lebih mantap. 4. Mesin yang lebih ringan. 5. Dapat mencapai kecepatan maksimum. Dan 6. Suara dan getaran mesin lebih halus. Serta 7. Bisa dioperasikan pada RPM tertinggi. Yang kedua, kekurangan mesin bensin. 1. Untuk kapasitas yang sama, mesin bensin relatif boros. 2. Torsi lebih rendah sehingga kurang cocok membawa beban berat. Yang ketiga, terdapat komponen pengapian yang harus dicek dan diganti secara berkala. Sekian penjelasan dari saya mengenai mesin bensin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.